Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan cerita tentang pendakian gunung yang dilakukan oleh Ahmad dan juga kelima temannya. Larangan Mbah Romlah untuk tidak mendaki Gunung Rogo Jembangan kala itu sepertinya tidak dihiraukan oleh teman-teman Ahmad yang akhirnya tetap mendaki, tapi malah ternyata mendapatkan beberapa gangguan mistis. Ngeyel sih ya. Yaudah, langsung aja kita simak kelanjutan ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Keesokan harinya, Patrice terbangun dari tidurnya. Dia kemudian keluar dari kamar. Namun, dia tidak melihat Mbah Minah di rumahnya. Mbah Minah di mana? Patrice mencari Mbah Minah ke dapur dan ke depan rumah. Namun, tidak terlihat sama sekali. Mbah Minah kemana ya? Kok nggak ada di rumah? Apa aku cari keluar? Batin Patrice mematung di depan kamar. Kemudian dia berjalan perlahan sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Di sana dia melihat salah satu warga yang sedang menyapu halaman rumahnya. "Permisi Mbak, apa Mbak melihat Mbah Minah?" tanya Patrice kepada sosok yang sedang menyapu itu. Namun perempuan itu tidak merespon pertanyaannya. Hanya saja perempuan itu menatap Patrice dengan tajam. "Kenapa mbak-mbak ini gak merespon pertanyaanku? Malah natap mukaku kayak gitu. Mana tatapannya tajam banget lagi. Kok mukanya pucet banget sih? Apa jangan-jangan diahan?" batin Patrice. Belum selesai dia bicara, dia langsung kabur dari tempat itu. Dia berjalan melirik ke kiri dan ke kanan mencari keberadaan Mbah Minah. Setelah lama berjalan, tiba-tiba Patrice melihat sebuah bangunan yang sangat megah. Tetapi bangunan itu berwarna hitam dan terkesan menyeramkan. Dia pun mengendap-endap mengintip bangunan itu dari luar. Di sana ada banyak sekali prajurit yang sedang berjaga, berpakaian serba hitam. Patrice membulatkan matanya ketika melihat seorang perempuan berambut panjang dan kelihatan masih muda dipanggil dengan sebutan Karminah oleh pria bersosok tinggi besar di sana. "Hah? Karminah?" batin Patrice dengan membulatkan matanya. "Hamba mau memberitahu Tuan Raja kalau hamba punya darah manusia yang masih sangat segar, Tuan," ujar Karminah menundukkan kepalanya dan posisi kedua tangannya di dada. "Benarkah? Jangan berani-berani kau tipu aku ya," sahut sosok tersebut dengan tatapan sinis. "Sungguh Tuan Raja, manusia itu sekarang ada di rumah hamba. Jika Tuan Raja berkenan, hamba akan membawanya kemari," ucap Karminah. "Bagaimana kau bisa bawa manusia itu ke dunia kita? Bukankah beberapa bulan ini tidak ada satu orang pun yang berani naik ke sini?" tanya sosok itu. "Ada beberapa manusia yang sedang mendaki, Tuan, dan hamba membawa satu orang perempuan untuk dijadikan tumbal. Hamba menyamar menjadi seorang nenek, dan manusia itu merasa iba melihat hamba kesakitan. Pada akhirnya, dia mengikuti hamba ke kampung ini." "Hah? Apa? Jadi, wanita itu menyamar jadi nenek tua? Sengaja buat culik aku? Ya Allah, tolong hambamu. Aku takut ya Allah. Aku gak mau jadi tumbal," batin Patrice membulatkan matanya dan menutup mulut dengan kedua tangannya karena dia terkejut mendengar pembicaraan dari mereka berdua. Patrice langsung bergegas pergi dari sana. Dia berlari sekencang-kencangnya. Dia terus berlari tak tentu arah hingga tiba-tiba menabrak seseorang yang berada di depannya. Patrice langsung histeris, menangis dan menutup wajah dengan kedua tangannya. Tolong jangan sakiti aku.
Aku mohon, aku tidak mau ditumbalkan, ucap Patrice dengan posisi jongkok menangis histeris. Patrice? Ternyata yang ditabraknya tadi adalah Niken yang sedang mencarinya. Kemudian Patrice membuka matanya dan menatap ke atas. Niken, ini beneran kamu kan? Patrice langsung memeluk erat dia. Tris, kamu kenapa? Tanya Ahmad. Aku takut, Mat. Aku nggak mau mati di sini, ujar Patrice dengan wajah sedikit pucat karena ketakutan. Udah, tenangin diri dulu. Kalau udah tenang, baru kamu cerita pada kita. Ada apa sebenarnya? Ucap Ahmad. Sebaiknya kita cari tempat aman dulu, Mat. Kalau kita di sini, aku takut nanti ada orang lain yang tahu. Ya udah, ayo kita pergi dari sini, sahut Ahmad. Mereka bertiga pun berjalan dengan tergesa-gesa menuju hutan yang ada di kampung gaib tersebut. Setelah mereka sampai di tengah hutan, mereka bersembunyi di balik pohon besar yang ada di sana. Kayaknya di sini kita aman. Tris, coba kamu cerita sekarang, ucap Ahmad. Patrice menghela nafas panjang sebelum membuka mulutnya. Kemarin waktu aku ngantar dia buang hajat, aku dengar teriakan minta tolong. Terus aku cari sumber teriakan itu, dan ternyata di sana ada nenek tua yang hampir jatuh ke jurang. Aku tolonglah nenek itu. Ternyata nenek itu kakinya kesleo dan minta dianterin ke rumahnya. Aku sempat nolak karena aku takut kalian nyariin aku, tapi nenek itu maksa. Ya udah, akhirnya aku nganterin dia. Terus sekarang nenek itu di mana? Nenek itu namanya Karminah. Tadi pagi aku nyariin dia karena nggak ada di rumah. Terus waktu aku cariin, aku melihat ada sebuah bangunan besar kayak istana di kampung itu. Aku mengendap-endap mengintip di sana, dan aku melihat sosok Karminah itu tidak lagi jadi nenek-nenek, tapi seorang perempuan, tapi lebih mirip kuntilanak. Ah, kuntilanak? Iya, sosoknya lebih mirip seperti kuntilanak daripada sosok wanita biasa. Dia sengaja menyamar jadi nenek tua supaya aku kasihan melihatnya, dan dia sengaja menculikku ke kampung ini untuk dijadikan tumbal bagi rajanya, ujar Patrice dengan wajah yang ketakutan. Pasti sosok itu bernama Ronggo Ageng, sahut Ahmad dengan wajah kakunya. Hah? Ronggo Ageng? Tahu dari mana kamu? Sahut Patrice membulatkan matanya. Mendengar nama itu, tiba-tiba wajah Niken menjadi pucat. Gendruwo itu? Gendruwo? Kok kamu bisa bilang dia gendruwo? Tanya Ahmad. Aku pernah ceritakan waktu aku demam tinggi, dia pernah bilang di mimpiku kalau dia itu namanya Ronggo Ageng dan dia ingin menjadikanku permaisurinya, ucap Niken. Apa? Gendruwo itu mau menjadikanmu permaisurinya? Tapi nggak heran sih. Soalnya kenapa? Soalnya mungkin kamu tipenya kali, ucap Patrice sambil tersenyum. Sementara itu, hari menjelang malam, Gembur, Tole dan dia sudah menunggu lama tepat di depan gerbang kampung gaib. Tetapi Ahmad dan yang lainnya tak kunjung datang. Ini udah mau maghrib, tapi si Ahmad belum keluar juga, ucap Tole sambil melihat jam yang melingkar di tangannya. Kita bangun tenda di sini aja, ayo bantu aku, ucap Gembur mengeluarkan tenda dari tasnya. Gimana kalau terjadi apa-apa sama Ahmad dan yang lain? Aku khawatir banget ini, sahut dia dengan wajah bingungnya. Berdoa aja, semoga mereka baik-baik aja, ujar Gembur. Tiba-tiba ketika mereka sedang mendirikan tenda, ada suara tertawa yang sangat kencang sekali hingga memekakkan telinga mereka. Anjrit, siapa itu yang ketawa? Kayak kuntilanak, ucap Tole sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia pun langsung mendekat pada Gembur dan Tole. Aku takut banget ini, kata dia dengan wajah pucat. Udah, tenang aja, jangan dihiraukan. Mungkin itu demit yang mau ganggu kita. Kita jangan berhenti berdoa, sahut Gembur menenangkan Tole dan dia.
Kuntilanak itu tiba-tiba terbang menghampiri Gembur dan yang lainnya. Seketika dia berteriak histeris dan nyaris pingsan. Untung saja Tole menangkap tubuh dia yang hampir terjatuh. "Tolong, jangan ganggu kami. Kami nggak bermaksud untuk ganggu kalian yang di sini," ucap Gembur menundukkan kepala karena ketakutan. "Ih, siapa yang mau ganggu kalian? Sok ganteng banget deh." "Astagfirullah, tuh kuntilanak kenapa ngomong gitu ya?" "Guys, lari yuk. Gua makin merinding ini," ucap Tole dengan wajah yang pucat karena ketakutan. "Mau lari kemana kalian? Orang Ike baru datang kok ditinggal kabur," ucap sosok kuntilanak itu yang terlihat semakin jelas. Gembur pun memberanikan diri untuk bicara. "Dasar kuntilanak, pergi sana, jangan ganggu kami," ucap Gembur dengan wajah sedikit kaku karena sebenarnya dia ketakutan. "Enak aja main usir-usir. Emangnya Eke kucing? Eke datang ke sini juga karena ada perlu kali." "Memangnya ada perlu apa?" "Kalian pasti teman-temannya Ahmad kan?" tanya sosok kuntilanak itu sambil melayang. "Ah, kok dia tahu si Ahmad sih?" tanya Tole melirik ke arah Gembur. "Taulah, aku kan udah kenalan sama dia. Dia sangat baik dan ganteng, gak seperti kalian berdua." "Hah?" sahut kuntilanak itu lagi. "Terus kamu mau apa kesini? Pergi sana, jangan ganggu kami," kata Tole memberanikan diri mengusir hantu tersebut. "Justru aku kesini untuk menolong kalian. Kalian ingin masuk ke kampung gaib kan?" tanya sosok itu. "Kok kamu bisa tahu?" jawab Gembur. Kuntilanak itu langsung merubah wujudnya menjadi tidak seram lagi. Wajahnya berubah menjadi seperti manusia normal. "Nah, gitu dong. Kalau gini kan enak dilihatnya. Tapi dilihat-lihat, cantik juga kamu," ucap Tole yang terpesona. "Ya iyalah, Ike emang cantik. Baru tahu ya." "Anjay, aku genit banget." Geli. "Terus gimana caranya kita bisa masuk ke kampung gaib? Sedangkan kita aja nggak bisa melihat gerbang gaib itu," tanya dia dengan wajah bingung. "Iya, gimana dong kuntilanak?" tanya Tole melirik ke arah kuntilanak itu. "Hei, jangan panggil aku kuntilanak dong. Panggil aku Nyimas. Nyimas si kuntilanak cantik jelita," saut kuntilanak itu dengan wajah sok cantiknya. "Kirain gak punya nama." Tole menertawakan tingkah laku kuntilanak tersebut. "Sebenarnya aku sudah ngikutin kalian dari awal kalian mendaki." "Ngapain kamu ngikutin kami?" tanya Tole dengan wajah bingung. "Aku melihat temanmu yang bernama Ahmad dan yakin bisa menyelamatkan kampung gaib itu dengan kemampuan istimewanya," ujar Nimas. "Memangnya kampung gaib itu ada masalah ya?" tanya Gembur. "Sebenarnya aku dulu tinggal di kampung gaib, tapi karena kekejaman Ronggo Ageng, si penguasa gunung ini, warga kampung gaib jadi berubah. Yang awalnya terlihat damai tentram, kini mereka berbuat jahat karena pengaruh si Ronggo Ageng. Dia itu penguasa gunung ini dan memerintahkan semua warga kampung gaib untuk cari manusia untuk ditumbalkan. Siapa yang mendapatkan manusia, Ronggo Ageng menjanjikan pada warga tersebut akan diberikan kekuatan yang dimilikinya. Jadi semua warga pun berbondong-bondong mencari manusia agar mereka memiliki kekuatan lebih." "Emang buat apa punya kekuatan lebih?" "Ya, untuk menaikkan derajat sosial mereka." "Oh, jadi kalau sosok demit yang punya kekuatan lebih itu derajat sosialnya lebih tinggi?" "Ya jelas, sosok yang punya kekuatan lebih tinggi akan lebih dihormati di alam gaib ini." "Oh, jadi gitu. Apa berarti pendaki yang sebelumnya hilang di gunung ini juga ditumbalkan kepada Ronggo Ageng?" "Ya, begitulah.
Jadi maksud aku mengikuti kalian, aku yakin kalian bisa mengalahkan si Ronggo Ageng itu. Aku ingin dia musnah dari alam ini, sahut Nyimas. Baiklah Nyimas, kami semua akan berusaha menolong kampung gaib agar kembali aman dan tentram, ucap Tole. Benarkah kalian mau membantuku? Tanya Nyimas. Tole gembur dan dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku senang mendengarnya. Sekarang aku mau memberitahu cara agar kalian bisa masuk ke kampung gaib itu. Bagaimana caranya? Pejamkan mata kalian. Nyimas pun langsung membaca mantra dan mengusap rambut Tole, gembur dan dia. Kemudian meniupkan mantra tersebut ke wajahnya. Buka mata kalian sekarang. Mereka bertiga pun membuka mata serentak. Dan semua langsung terkejut atas apa yang mereka lihat saat ini. Aku bisa lihat gerbang itu, ucap dia membulatkan matanya dan mematung. Aku juga. Kelemahan Ronggo Ageng itu ada pada mata ketiganya. Beritahu Ahmad, tusuklah mata itu dengan keris yang dia punya, ucap Nyimas. Emang dia punya keris? Punya, selalu disimpan dalam celananya. Disimpan dalam celananya? Keris yang itu ya? Emang ya bengkok sih. Tapi masa keris yang itu? Ya sudah, nanti ku sampaikan pada Ahmad, ucap Tole. Ya sudah, sekarang kalian masuklah. Aku tunggu kalian di sini, ucap Nyimas dengan wajah sendunya. Kenapa kamu gak ikut masuk? Tanya gembur pada Nyimas. Ronggo Ageng dan semua warga kampung sedang mencariku untuk menghukumku. Aku tidak mau tertangkap sama mereka. Maka dari itu aku minta bantuan kalian kan? Ya sudah kalau gitu, kita masuk dulu. Gembur, Tole dan dia pun perlahan masuk ke gerbang gaib. Sementara Nyimas menunggu di tempat itu dengan harapan besar kepada Ahmad dan teman-temannya. Setelah mereka bertiga masuk ke kampung gaib, Gembur, Tole dan dia berjalan perlahan menyusuri rumah-rumah warga yang ada di sana. Kita harus cari mereka kemana? Tanya dia dengan melirik ke kiri dan ke kanan. Aku juga nggak tahu, ikuti aja jalannya, sahut Tole. Kita tanya aja ke kakek-kakek itu yuk. Gembur menunjuk seorang kakek tua yang sedang membelah kayu bakar. Permisi kek, saya mau tanya, kakek lihat teman-teman kita nggak ya? Perempuan 2 sama 1 orang laki-laki. Ya orangnya ganteng lah, tapi nggak seganteng saya. Tanya Gembur kepada sosok kakek-kakek tersebut. Namun kakek itu hanya melirik dan menatap tajam pada Gembur, Tole, dan dia. Guys, kakek itu kok malah natap kita begitu? Serem banget sih, ucap dia. Ayo kita pergi aja, perasaanku nggak enak. Kayaknya semua warga di sini emang seperti itu deh. Apa jangan-jangan mereka itu bukan manusia ya? Tol, Le, mereka itu jelas-jelas bukan manusia. Kan kita sekarang ini masuk ke alam gaib. Ya jelas dong, penghuninya pasti juga makhluk gaib. Paham, Le? Jelas Gembur. Iya juga sih, bener katamu, Bur. Di sana mereka bertiga melihat sosok-sosok warga yang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Tapi anehnya, kegiatan mereka seperti tak berubah. Mereka sama sekali tak beranjak dari tempatnya. Dan gerakannya seolah hanya diulang-ulang saja. Seperti sebuah gambar hidup yang terekam di kamera. Namun tiba-tiba mereka melihat seorang anak kecil yang menangis sendirian. Kemudian Gembur dan yang lain menghampirinya. Dek, kenapa menangis? Tanya dia sambil berjongkok. Aku haus sekali kak. Dari tadi aku mau kelapa itu tapi gak bisa manjat, ujar anak kecil itu sambil menunjuk pohon kelapa yang ada di depannya. Dia pun melirik ke arah Gembur dan Tole. Bur, Tole, tolonginlah anak kecil itu, kasihan. Dia menyuruh Gembur atau Tole memanjat pohon kelapa itu. Kamu aja deh Bur, aku takut, pohon kelapanya tinggi banget, ucap Tole. Oh payah kamu, ya udah
Kalian tunggu di bawah." Gembur pun langsung mendekati pohon kelapa tersebut dan memanjatnya. Kelihatannya dia sudah ahli dalam memanjat. Setelah selesai mengambil kelapa, Gembur memberikan kelapa tersebut kepada anak kecil itu. Mereka pun meminum air kelapa itu bersama-sama. Setelah habis, anak kecil itu langsung berlari dan kabur meninggalkan mereka bertiga. "Loh, kok kabur tuh bocah? Gak tahu terima kasih," ujar Tole. "Ya udahlah, namanya juga anak kecil," sahut Gembur. Beberapa menit kemudian, anak kecil itu kembali bersama seseorang. Seorang ibu-ibu dengan memakai pakaian kebaya jadul dan rok kain samping. "Permisi mas, mbak," ucap ibu-ibu itu kepada mereka bertiga. "Iya bu," sahut Tole. "Barusan anakku bilang kalian sudah membantu anakku ngambil buah kelapa. Aku cuma mau ngucapin terima kasih," ujar sosok ibu-ibu itu dengan manisnya. "Oh iya bu, sama-sama," jawab dia. "Oh iya, saya kok baru melihat kalian di kampung ini. Kalian ini siapa dan dari mana?" tanya ibu-ibu itu. "Oh iya, perkenalkan, nama saya Tole. Ini Gembur dan ini dia." Gembur dan dia hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kami baru saja sampai di kampung ini untuk mencari teman kami, tapi kami bingung harus mencari kemana," ucap dia dengan wajah sendu. "Gimana kalau kalian istirahat dulu di rumah saya? Nanti saya bantu cari teman kalian," ujar ibu-ibu tersebut. "Tidak usah bu, ngerepotin. Kami lanjut jalan aja," sahut Gembur sambil tersenyum. Sebenarnya perasaan Gembur sudah mulai tidak enak. Dia merasa curiga terhadap sosok ibu-ibu tersebut. "Gimana sih Bur? Udah, kita mampir dulu aja ke rumah ibu itu. Lagian aku capek nih, pengen istirahat," ucap Tole. Apaan sih? Gimana kalau ibu-ibu itu jahat? Kamu mau celaka?" bisik Gembur pada Tole. "Aku yakin ibu itu orangnya baik. Kamu itu jangan suka berprasangka buruk lah," sahut Tole dengan keras kepalanya. "Boleh bu, kami kayaknya kecapean. Kalau boleh, kami numpang istirahat ya." Tole langsung mengiyakan tawaran ibu-ibu tersebut. "Ya sudah, mari ikut saya." Kemudian ibu itu berjalan menuju rumahnya. Gembur, Tole dan dia mengekor di belakang. Setelah mereka sampai di sebuah rumah, mereka pun duduk di bangku depan rumah tersebut. Kemudian ibu-ibu itu membawakan air teh hangat dan singkong rebus kepada mereka bertiga. "Silahkan diminum dulu." "Terima kasih bu, malah ngerepotin." "Tidak apa-apa, justru saya senang kalian di sini. Kalian bisa istirahat di rumah saya. Tapi maaf, rumah di sini memang seperti ini keadaannya." "Ini udah lebih dari cukup kok bu. Kami yang banyak-banyak terima kasih," sahut dia. "Oh iya, memangnya teman yang kalian cari ada berapa orang?" "Ada 3 orang bu," jawab dia. "Ya sudah, nanti ibu coba ikut cari ya. Ibu tanyakan ke warga yang lainnya." "Iya bu, terima kasih banyak ya." Singkatnya, malam pun tiba. Dia beristirahat di sebuah kamar. Sementara Gembur dan Tole beristirahat di ruang tengah beralaskan tikar. Tepat tengah malam, sosok ibu-ibu itu mengendap-endap keluar rumahnya menuju ke sebuah bangunan besar yang ada di sana. Tapi ternyata Gembur melihat kepergian sosok ibu-ibu tersebut. Ibu itu mau kemana malam-malam begini? Jadi curiga aku. Sebenarnya ibu-ibu itu manusia atau Astagfirullah. Ya jelas bukan manusia lah. Kok aku baru sadar ya? Gembur kemudian segera bangkit dan keluar rumah itu dengan cara mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh sosok ibu-ibu di sana. Buset, ibu itu jalan cepat banget sih. Mau pergi kemana sih? Batin Gembur sambil mengikuti sosok ibu-ibu itu. Dan ternyata sosok ibu-ibu itu menuju ke sebuah bangunan besar yang berwarna hitam, yang merupakan istana gaib yang ada di sana. Istana? Megah banget, besar sekali ini. Aku gak nyangka
Di kampung gaib ini ada bangunan semegah ini. Gimana caranya aku masuk ke sana ya? Penjaganya berjejeran, mana serem-serem lagi. Tapi aku harus bisa masuk. Aku harus hati-hati. Di tempat lain, Mbah Romlah yang berada di rumah sudah 4 hari menunggu Ahmad dan teman-temannya pulang. Tetapi mereka tak kunjung juga pulang. Mbah Romlah hampir setiap malam dirinya tak bisa tidur karena memikirkan keselamatan cucunya. Pagi harinya, pada hari kelima, Ahmad dan yang lain mendaki. Mbah Romlah memberanikan diri untuk melapor kepada sesepuh yang ada di desa tersebut. Sebelumnya dia tak berani melaporkan tentang cucunya karena takut sesepuh marah kepadanya. Mbah Romlah berjalan menuju arah rumah sesepuh yang ada di desanya. Namanya Mbah Sardi. "Assalamualaikum," ucap Mbah Romlah berada di depan rumah Mbah Sardi. Kemudian Mbah Sardi muncul dari belakang rumahnya. "Waalaikumsalam. Mbah Romlah, ada apa? Tumben kesini?" tanya Mbah Sardi kepada Mbah Romlah. Kemudian Mbah Romlah duduk di bangku yang ada di depan rumah. Dia menghela nafas panjang sebelum berkata, "Begini Mbah Sardi, maaf sebelumnya. Kemarin cucu saya datang kemari bersama teman-temannya." "Terus?" tanya Mbah Sardi penasaran. "Mereka kekeh pengen berangkat naik gunung. Sama saya sudah dilarang, tapi mereka tetap berangkat," kata Mbah Romlah dengan wajah merasa bersalah. "Naik gunung di belakang, Mbah?" tanya Mbah Sardi. "Iya." "Astagfirullah. Sudah berapa hari mereka naik gunung?" "Sekarang berarti sudah hari kelima. Saya kesini khawatir karena mereka belum balik-balik juga," kata Mbah Romlah dengan wajah sendunya. "Astagfirullah. Sudah lama berarti mereka naik gunungnya. Kenapa kamu baru kasih tahu saya?" "Iya, saya ngaku salah. Maafkan saya. Sekarang gimana? Saya khawatir sama anak-anak," kata Mbah Romlah menundukkan kepalanya. "Ya sudah, nanti warga bakal saya kumpulkan di pos ronda. Gimana caranya supaya bisa menyusul anak-anak yang ada di gunung tersebut. Sekarang Mbah Romlah pulang dulu, berdoa sebisa-bisanya. Mudah-mudahan anak-anak dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Mbah Sardi. "Terima kasih Mbah. Assalamualaikum." Mbah Sumi kemudian kembali pulang dengan wajah murung. Tidak lama kemudian Mbah Sardi pergi ke pos ronda untuk mengumpulkan warga sekitar. Dia menyuruh Mamat hansip di pos ronda itu untuk mengumpulkan warga setempat. Kumpulkan warga di pos ronda," kata Mbah Sardi kepada Mamat. "Emangnya ada apa, Mbah? Tumben warga disuruh kumpul?" tanya Mamat dengan penasaran. "Ada yang harus Abah bicarakan. Ayo buruan banyak tanya, nanti juga tahu," kata Mbah Sardi tidak sabar. "Iya, siap-siap." Kemudian Mamat bergegas pergi ke rumah para warga untuk mengumpulkan mereka di pos ronda. Setelah warga berkumpul, Mbah Sardi kemudian mulai membicarakan tentang Ahmad dan teman-temannya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Mbah Sardi mengawali pembicaraan kepada warga desa. "Waalaikumsalam," ujar semua warga yang sedang berkumpul. "Saya ngumpulin bapak-bapak dan mas-mas di sini karena butuh bantuan. Cucu Mbah Romlah sudah 5 hari naik ke Gunung Rogo Jembangan, tapi sampai sekarang belum turun-turun. Saya khawatir kejadian 6 bulan yang lalu akan terulang lagi," ucap Mbah Sardi menjelaskan kepada warga. "Kenapa diizinkan, Mbah?" saut salah satu warga dengan wajah sedikit kesal. "Kan sudah tahu gunung itu dilarang mendaki, kenapa dilanggar?" saut warga yang satunya lagi. "Sekarang ujung-ujungnya
Warga lagi yang repot kan, Mbah? Ucap Didi, salah satu pemuda desa. Mbah Romlah tuh gimana sih? Kenapa dikasih izin mendaki? Apa nggak sayang sama cucunya gitu? Sahut Mamat, hansip di desa tersebut. Mbah Sardi menganggukkan kepala dan menghela nafas panjang. Ini semua semata-mata bukan salah Mbah Romlah. Anak-anaknya saja yang susah dilarang. Terus sekarang gimana, Mbah? Kami nggak mau naik gunung lagi. Kami takut jadi tumbal, ujar salah satu warga. Lah terus kalian tega cucu Mbah Romlah dan teman-temannya jadi tumbal. 6 orang harus jadi tumbal. Kita harus saling bantu, ucap Mbah Sardi. Ya udah Mbah, kita siap bantu. Kasihan mereka semua masih muda. Dan kalau dibiarkan seperti itu, nanti penguasa gunung bisa ngelunjak, ujar Mamat. Sebenarnya si Mbah pengen gunung itu kembali aman, bersih, damai dan banyak yang mendaki lagi. Tapi gimana ya, sulit sekali mengalahkan iblis itu, kata Mbah Sardi dengan menundukkan kepalanya. Pada sore harinya, semua warga dan Mbah Sardi pergi ke kaki gunung itu, termasuk Mbah Romlah. Mereka telah berkumpul di kaki Gunung Argo Jembangan. Saya mohon, tolong temukan cucu saya, ucap Mbah Romlah kepada para warga. Iya, tenang Mbah, doain aja, semoga mereka baik-baik aja, kata salah satu warga. Kemudian beberapa warga mulai naik ke gunung, sedangkan Mbah Sardi duduk di kaki gunung dengan posisi bersila, berdoa dan memohon pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Romlah pun tak henti-hentinya terus berzikir dan berdoa untuk keselamatan cucu dan teman-temannya. Setelah beberapa jam kemudian, para warga kembali turun ke kaki gunung karena sudah larut malam. Mereka memberhentikan pencarian sementara. Mbah Romlah semakin khawatir karena mendapat kabar Ahmad dan teman-temannya belum ditemukan. Sementara itu di tempat lain, Gembur sedang mengintip dari balik semak. Dia mencoba mendengarkan obrolan antara ibu-ibu itu dengan sosok yang gagah perkasa namun hitam. Tuan, sebentar lagi aku akan membawakanmu 6 darah segar dan aku akan menagih janji kepadamu. Jika aku membawakan manusia sebanyak-banyaknya, kau akan memberikan aku ilmu setara denganmu, ujar sosok ibu-ibu itu yang saat ini telah berubah menjadi sosok kuntilanak. Mendengar itu, Ronggo Ageng tersenyum sinis dan berkata, "Mana mungkin kau bisa membawa manusia sebanyak itu? Jangan coba-coba kau bohongi aku lagi," saut Ronggo Ageng, penguasa gunung itu. "Aku tidak berbohong, Tuan. Sekarang di rumahku ada 3 orang manusia, dan manusia itu bilang mereka telah masuk ke kampung ini ada 6 orang. Baiklah, kali ini aku percaya. Segera kau cari 3 manusia lainnya, dan jika sudah terkumpul, bawa mereka kemari. Ritual akan dilaksanakan pada malam Jumat Kliwon." Mendengar itu, Gembur seketika kaget. Dia tak percaya bahwa ibu-ibu itu ternyata adalah sosok kuntilanak merah yang ingin menumbalkan mereka. Kemudian dia perlahan pergi dari sana. Tapi tanpa diketahui, ternyata para penjaga itu memergokinya. Seketika para penjaga mengejarnya. Sebagai manusia biasa yang dikejar oleh sosok jin yang berilmu tinggi, tentunya dengan mudahnya Gembur ditangkap. Dia pun berteriak ketakutan dan minta tolong entah pada siapa. "Hamba tidak mau meninggal di sini ya Allah. Hamba masih bujang, belum kawin. Mau kawin sama Niken belum keturutan ya Allah. Jangan matikan dulu hamba di sini," teriak Gembur meronta-ronta. Setelah para penjaga membawa Gembur ke istana itu, keluarlah sang raja penguasa gunung bersama sosok kuntilanak merah menghampiri Gembur. "Siapa dia?" tanya Ronggo Ageng. "Dia adalah salah satu manusia yang akan hamba tumbalkan, Tuan," ucap wanita itu menundukkan kepalanya. "Mengapa dia bisa di sini?
Tanya Ronggo Ageng dengan wajah seramnya. Hamba tidak tahu, Tuan. Mungkin dia mengikuti hamba diam-diam. Bawa dia dan kurung dia di ruang bawah tanah, perintah Ronggo Ageng kepada penjaga istana hitam itu. Kemudian para penjaga membawa Gembur ke ruang bawah tanah. Dia pun dikurung di sana dalam keadaan pingsan. Kemudian sosok kuntilanak itu berubah lagi menjadi sosok ibu-ibu dan kembali ke rumahnya untuk memastikan kalau Tole dan dia masih berada di rumahnya. Setelah ibu itu kembali ke rumah, ternyata Tole dan dia masih tertidur pulas. Keesokan paginya, Tole dan dia terbangun. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan, namun tidak melihat Gembur ada di sana. Loh, Gembur kemana? Tanya dia. Aku juga nggak tahu deh. Orang aku juga baru bangun. Ke belakang kali, sahut Tole dengan malasnya. Ya udah, aku ke belakang dulu ya. Ikut, sekalian mau mandi. Udah gatel banget ini tubuh. Beberapa hari gak mandi. Mereka berdua pun pergi ke belakang rumah sekalian untuk mencari Gembur. Namun ketika sampai di belakang rumah, Tole dan dia seketika terkejut ketika melihat sosok perempuan dan anak kecil yang bersamanya kemarin. Tapi saat ini yang mereka lihat, sosok anak kecil itu mukanya berubah menjadi tua, seperti sosok tuyul yang ada di film-film. Ternyata mereka berdua setan. Aku takut, ucap dia. Kita harus kabur dari sini, dan kita harus segera menemukan Ahmad serta yang lain untuk menyelamatkan Gembur yang katanya ditahan. Tapi kita harus cari kemana? Aku takut ketahuan, kata dia dengan wajah paniknya. Udah, lebih baik kita pergi dulu dari sini sebelum dia melihat kita dan menyadari kalau kita sudah bangun, ujar Tole. Dia dan Tole pun perlahan berlari dari rumah tersebut. Namun tidak sengaja, dia menginjak sesuatu yang membuat sosok wanita itu mengetahui mereka berdua yang sedang kabur. Dia, cepat lari, jangan berhenti, ujar Tole sambil berlari mendahului dia. Namun karena kecapean, dia berhenti dan tersungkur. Kemudian Tole kembali menghampiri dia. Dia pun menarik tangan dia. Please dia, yang kuat. Ayo kita harus pergi dari sini. Singkat cerita, setelah berlari sejauh mungkin, tidak terasa Tole dan dia sudah memasuki area hutan yang ada di sana. Sepertinya kita harus cari tempat sembunyi, ucap Tole dengan nafas yang ngos-ngosan. Dia pun melirik ke kanan dan ke kiri. Kamu tunggu di sini ya, aku cari tempat dulu, ujar Tole. Kamu jangan tinggalin aku, sahut dia yang bersandar di bawah pohon. Enggak, aku janji nggak bakal ninggalin kamu. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana, perintah Tole. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Tole pun pergi ke arah utara untuk mencari tempat persembunyian. Tak lama kemudian, Tole menemukan sebuah gua yang ada di bawah jurang sana. Kayaknya gua itu aman. Tole pun kembali ke posisi di mana dia menunggu. Setelah sampai, dia langsung mengajak dia ke gua yang dimaksud. Dia, hati-hati ya turunnya, jalannya sangat curam, ucap Tole. Kenapa kamu pilih gua itu? Kalau di dalam sana itu ada sesuatu gimana? Tanya dia dengan wajah sangat kelelahan. Setelah sampai di depan gua itu, biar aku cek dulu ke dalam, kamu tunggu di sini ya. Tole perlahan masuk ke dalam gua. Setelah sedikit di dalam gua itu, Tole melihat ada sebuah api unggun di sana. Dan ternyata dia melihat ada Ahmad, Patrice, dan Niken yang sedang duduk di sana. Ahmad, ucap Tole dengan berderai air mata. Ini bener kalian kan? Mat, Niken, Porwati, Baiklah, sampai di sini dulu cerita Ahmad dan teman-temannya yang memaksa mendaki ke Gunung Rogo Jembangan. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua support yang sudah diberikan. Tapi jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.